Psikolog forensik sebut kejujuran Putri Chandrawati soal dua hal ini bisa ringankan hukuman, apa saja. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita terupdate setiap harinya. Pakar Psikologi Forensik UI, Reza Indragiri, menyebutkan Putri Chandrawati yang menjalani pemeriksaan tim Sus Polri pada hari ini, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022, harus jujur soal kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Apalagi, kata Indra, posisi dia tersangka dengan ancaman hukuman mati. Saya ingin sampaikan jika bisa bertemu, dia itu kena pasal ancaman maksimal mati. Pertimbangannya dalam pengakuan nanti, tidak strategis untuk bebas murni, tidak mungkin. Cara paling realistis maksimal seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara, untuk meringankan, paparnya dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2022. Kalau nanti muncul rasa iba dan simpati saat Putri duduk di kursi terdakwa, pasoklah informasi kepada hakim hal-hal yang bisa meringankan saja, sambung Indra. Lantas ia pun menyebutkan kejujuran yang harus istri Ferdi Sambo itu lakukan yang paling tidak bisa membuat hukumannya lebih ringan. Pertama, banting setir atau jangan lagi seolah pura-pura sakit, jujurlah pada penegak hukum. Misalnya, jelaskan bahwa pura-pura sakit dalam rangka lindungi suami, meskipun suami bersalah, itu kejujuran pertama, paparnya. Kejujuran kedua adalah puncaknya, bicara seutuh mungkin, sejernih mungkin apa yang terjadi di Duren 3, termasuk motifnya, termasuk bicara jujur mulai dari peristiwa Magelang, di perjalanan dan seterusnya, sambungnya. Nah, kalau sikap positif ini bisa ditampilkan, pantas bagi PC, Putri Chandrawati, tidak lagi dapat hukuman mati atau seumur hidup penjara, tapi, hukumannya bisa, 20 tahun, tambahnya. Toh dengan 20 tahun penjara bisa mengasuh anak dan sebagainya, sambungnya. Lantas, apakah Putri memang mengalami gangguan kejiwaan? Indra tidak dapat begitu saja menyebut Putri Chandrawati mengalami gangguan jiwa hingga menyebabkan pemeriksaan dirinya sempat tertunda beberapa kali. Urutan berpikirnya begini, dipastikan terlebih dahulu dia gangguan jiwa atau tidak, stres akut atau tidak, jelasnya. Jika jawabannya iya, maka pertanyaan kedua, apa yang bikin trauma? Peristiwa di Duren 3 saja sudah traumatis. Saya nggak mau a priori langsung nunjukkan itu efek suaminya, tapi peristiwa di Duren 3 saja sudah traumatis, tambahnya. Ada penembakan di depan mata, lalu ada dugaan pemukulan atau penganiayaan sebelum dilakukan pembunuhan Brigadir J. Lalu, adanya suara keras dengan narasi ekstrim. Bagi masyarakat awam, ini cukup untuk menjadikan perasaan seseorang terguncang, sambungnya. Untuk itulah, kata dia, harus dipastikan Putri Chandrawati memang mengalami gangguan jiwa dan penyebabnya apa. Kalau memang PC mengalami guncangan, penyebabnya guncangan apa? Ketiga, kalau bersangkutan memang mengalami guncangan, maka sepatutnya PC dapat berobat atau istirahat, agar suatu saat nanti bisa pertanggungjawabkan perbuatannya, sambungnya. Tapi sebaliknya, bila gangguan jiwa dan tekanan itu fabrikasi atau kepura-puraan, PC dalam kondisi sadar, tidak perlu jeda dan langsung proses hukum, papar Indra. Seperti diketahui, Putri Chandrawati akhirnya jalani pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Ini kemunculan kedua Putri Chandrawati di hadapan publik setelah peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya dia muncul dan berbicara di publik, di depan Makobrimob Kelapa II, Depok. Putri Chandrawati tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dia datang dengan memakai setelan berwarna hitam, sepatu boots juga berwarna hitam. Putri Chandrawati melilitkan kerudung hitam ke kepala dan lehernya, serta mengenakan masker hitam, sambil menjinjing sebuah tas yang juga berwarna hitam. Di depan gedung Bareskrim, Putri dijemput dua polisi wanita. Awalnya dia berjalan perlahan, tetapi ketika menyadari ada kamera TV One yang menyorotnya, istri Ferdi Sambo ini mempercepat langkahnya dan berjalan menunduk, seorang polwan berkerudung putih menggandengnya. Kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Arman Hanis mengatakan, kliennya saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan berita acara perkara, BAP, kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu,
Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan pemeriksaan BAP oleh penyidik, katanya di gedung Bareskrim Polri. Diketahui, pihak penyidik tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal memeriksa Putri Chandrawati terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media pasca sidang kode etik Verdi Sambo. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J bersama 4 orang lainnya, yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.